Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat kan? Sebagai warga yang baik, saya tidak akan lari, saya tidak akan mengadu, saya tidak akan takut, karena saya tidak merasa salah. Setelah suruh membuat video ini adalah video permohonan maaf untuk saudara-saudaraku yang beragama Hindu, terutama Hindu Bali. Nah, ini terkait dengan beberapa waktu yang lalu saya sempat berkhotbah di sebuah tempat, dan di dalam khotbah itu saya menyinggung tentang Dewa Siwa sebagai dewa perusak, tapi rupanya saya salah memahami makna kata perusak di sana yang mestinya lebih bermakna pelebur, ya. Nah, karena hal itu, maka itu memancing reaksi dari umat Hindu di Bali yang memprotes karena konsep saya yang salah itu. Tapi ketika mengetahui bahwa ternyata apa yang saya sampaikan itu tidak seperti konsep yang ada, yang standar di dalam agama Hindu, saya langsung berusaha untuk mengontak beberapa tokoh di Bali, dari agama Hindu Bali, dan juga puji Tuhan bahwa ada banyak respon juga dari teman-teman Forum Komunikasi Umat Beragama di Bali, dan juga ada dari pihak MPUK di Bali, dan akibat dari itu saya dikontak atau dihubungkan dengan beberapa tokoh di Bali. Salam damai sejahtera bagi kita semua, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Nah teman-teman, pada video kali ini saya mengajak kita untuk melihat perbedaan dua tokoh agama ini. Dan kedua tokoh agama ini adalah sama-sama terkenal, tetapi apa yang membedakan mereka ketika mereka keliru dalam memahami agama lain? Simak videonya berikut ini. Dan silakan saudara berkomentar dan memberi penilaian. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat kan? Nah, itu ada jin di dalamnya. Saya sedang dilaporkan ke Polda Nusa Tenggara Timur karena dianggap penistaan agama. Sudah baca beritanya? Pertama, itu saya menjawab pertanyaan, bukan saya membuat-buat untuk merusak hubungan. Ini perlu dipahami dengan baik. Yang kedua, itu pengajian di dalam masjid tertutup, bukan di stadion, bukan di lapangan sepak bola, bukan di TV, tapi untuk intern umat Islam menjelas pertanyaan tentang patung dan tentang kedudukan Nabi Isa alaihissalam untuk orang Islam dalam Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, pengajian itu lebih 3 tahun yang lalu, sudah lama di kajian subuh Sabtu di Masjid An-Nur Pekanbaru. Karena saya rutin pengajian di sana, 1 jam pengajian diteruskan dengan tanya jawab, tanya jawab, tanya jawab. Kenapa diviralkan sekarang? Kenapa dituntut sekarang? Saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai warga yang baik, saya tidak akan lari, saya tidak akan mengadu, saya tidak akan takut, karena saya tidak merasa salah. Setelah suruh membuat video ini adalah video permohonan maaf untuk saudara-saudaraku yang beragama Hindu, terutama Hindu Bali. Nah, ini terkait dengan beberapa waktu yang lalu saya sempat berkhotbah di sebuah tempat, dan di dalam khotbah itu saya menyinggung tentang Dewa Siwa sebagai dewa perusak, tapi rupanya saya salah memahami makna kata perusak di sana yang mestinya lebih bermakna pelebur, ya. Nah, karena hal itu, maka itu memancing reaksi dari umat Hindu di Bali yang memprotes karena konsep saya yang salah itu. Tapi ketika mengetahui bahwa ternyata apa yang saya sampaikan itu tidak seperti konsep yang ada, yang standar di dalam agama Hindu, saya langsung berusaha untuk mengontak beberapa tokoh di Bali, dari agama Hindu Bali, dan juga puji Tuhan
Tuhan bahwa ada banyak respon juga dari teman-teman Forum Komunikasi Umat Beragama di Bali dan juga ada dari pihak MPUK di Bali, dan akibat dari itu saya dikontak atau dihubungkan dengan beberapa tokoh di Bali. Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita semuanya untuk menyaksikan sebuah cuplikan video di mana Bapak Pendeta Esra Suru meminta maaf kepada umat Hindu. Karena di saat beliau ceramah, di saat beliau khotbah, beliau sedikit membahas tentang ajaran Hindu, lalu ditanggapi oleh banyak orang, oleh banyak pihak, dan ternyata beliau sadar apa yang beliau sampaikan itu punya kekeliruan, ya. Terjadi kekeliruan, tidak seperti yang beliau maksudkan. Nah, akhirnya Bapak Ibu ditanggapi dan diminta oleh banyak pihak untuk meminta maaf. Dengan penuh kesadaran, Bapak Pendeta Esra Suru meminta maaf. Dan kita melihat nantinya Bapak Ibu, terpancar dari wajah beliau, terpancar dari tutur kata beliau, kita bisa melihat sendiri, kita bisa menyaksikan sendiri bahwa Bapak Pendeta Esra Suru benar-benar meminta maaf dengan penuh kesadaran. Ini sangat berbeda sekali bila kita bandingkan dengan Ustadz Abdul Somad, di mana Ustadz Abdul Somad pernah menyinggung agama Kristen, pernah menghina lambang kekristenan. Dan ketika didesak oleh orang banyak, Ustadz Abdul Somad tidak mau meminta maaf, karena beliau merasa lagi ceramah, lagi pidato di kalangan umat Islam, dalam forum umat Islam. Tidak beliau sebarkan kepada pihak lain. Tetapi ini zaman media sosial, zaman internet. Apapun yang kita sampaikan, apalagi kita ini seorang pengkhotbah, pendeta, ustadz, penginjil, dan siapapun saudara yang main di media sosial, pasti apa yang kita sampaikan akan beredar luas. Kita melihat bagaimana Bapak Pendeta Esra Suru dengan penuh kesadaran. Beliau minta maaf dan beliau secepat kilat hadir ke Bali, datang ke Bali Bapak Ibu, dan bertemu dengan tokoh-tokoh umat Hindu yang ada di Bali. Dan umat Hindu yang ada di Bali, beliau disambut dengan baik Bapak Ibu. Akhirnya terjalin hubungan baik, hubungan silaturahmi dari kedua belah pihak, dan Bapak Pendeta Esra Suru dimaafkan. Ya, dimaafkan. Bahkan mereka sangat memberikan apresiasi kepada Bapak Pendeta Esra Suru karena dengan cepat beliau meminta maaf, sehingga tidak terjadi keributan, saudaraku, ya. Tidak ada pihak yang merasa dirugikan dengan Bapak Pendeta Esra Suru meminta maaf karena kekeliruan beliau dalam berkhotbah. Ini saudaraku, ya. Dan ini saya perhatikan, sama halnya Bapak Pendeta Esra Suru mengajarkan kepada kita semuanya supaya kita tetap rendah hati. Ketika kita salah, ditegur, kita harus berani meminta maaf. Karena ketika kita meminta maaf Bapak Ibu, banyak orang akan melihat kita ini pribadi yang berbeda dengan kebanyakan orang. Seperti yang saya katakan tadi. Kalau kita melihat bagaimana Ustadz Abdul Somad di sana dia menyinggung iman orang lain, menyinggung kepercayaan orang lain, ya, menghina lambang kepercayaan orang lain, beliau tidak mau meminta maaf. Tapi Bapak Pendeta Esra Suru langsung minta maaf. Bagaimana kelanjutan videonya saudaraku? Mari kita simak sama-sama, dan sebelumnya tempatkan hati dan pikiran kita di tempat yang netral. Jangan pernah kita menghina satu sama yang lain, mengolok-olok satu sama yang lain, dan mari kita pergunakan komentar kita dengan baik, dengan bijak. Mari saudaraku, kita lihat cuplikan videonya. Ya, salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pendeta Esra Suru membuat video ini. Ini adalah video permohonan maaf untuk saudara-saudaraku yang beragama Hindu, terutama Hindu Bali. Nah, ini terkait dengan beberapa waktu yang lalu saya sempat berkhotbah di sebuah tempat, dan di dalam khotbah itu saya menyinggung tentang Dewa Siwa sebagai dewa perusak, tapi rupanya saya salah memahami makna kata perusak di sana, yang mestinya lebih bermakna pelebur, ya. Nah, karena hal itu, maka itu memancing reaksi dari umat Hindu di Bali yang memprotes karena konsep saya yang salah itu. Tapi ketika mengetahui bahwa ternyata apa yang saya sampaikan itu tidak seperti konsep yang ada, yang standar di dalam agama Hindu, saya langsung berusaha untuk mengontak beberapa tokoh di Bali, dari agama Hindu Bali, dan juga puji Tuhan bahwa ada banyak respon juga dari teman-teman
Forum Komunikasi Umat Beragama di Bali, dan juga ada dari pihak MPUK di Bali, dan akibat dari itu saya dikontak atau dihubungkan dengan beberapa tokoh di Bali. Dalam hal ini adalah Pak Wayan Kante dari Yayasan Hindu Nusantara di Bali. Dan setelah berkomunikasi, saya juga sudah melayangkan surat permohonan maaf baik secara pribadi maupun secara organisasi gereja kepada pihak Yayasan Hindu Nusantara yang dipimpin oleh Pak Wayan Kante, juga ke Forgas di Bali, dan juga langsung memohon kesediaan dari Forum Komunikasi Umat Beragama di Bali untuk bisa memfasilitasi pertemuan untuk mengklirkan hal ini, dan sekaligus saya secara langsung mengajukan permohonan maaf karena saya sangat menyadari bahwa ya, karena saya punya konsep yang keliru tentang hal itu. Karena memang dari SMP, SMA itu ya, saya dalam sekolah mengetahui tentang Siwa sebagai dewa perusak, hanya tidak diberikan penjelasan perusak seperti apa, sehingga akhirnya menimbulkan kesan bahwa itu negatif. Tapi ternyata setelah mendapatkan penjelasan dari pihak tokoh-tokoh Hindu, saya menjadi tahu bahwa ternyata maksud dari perusak itu adalah pelebur, jadi melebur segala sesuatu untuk diciptakan menjadi baru. Karena itu saya terus terang menyadari bahwa wah, kalau begitu saya memang sudah salah di dalam konsep itu. Nah, jadi puji Tuhan bahwa pada akhirnya difasilitasi oleh banyak pihak, sehingga pada hari Senin yang lalu saya sudah bertemu dengan tokoh-tokoh dari Hindu Bali yang difasilitasi oleh FKUB, dan rapat dipimpin oleh pimpinan FKUB juga, dan dihadiri oleh tokoh-tokoh dari Hindu Nusantara, Yayasan, juga dari Forgas, dan beberapa petinggi lain. Dan puji Tuhan bahwa percakapan itu oleh pimpinan sidang lebih dianggap sebagai silaturahmi untuk bisa mencegah kesalahpahaman yang terjadi. Nah, jadi dalam pertemuan-pertemuan itu, saya juga berbicara, menyampaikan permohonan maaf saya secara langsung, juga dari pihak Kristen yang diwakili oleh Bishop dari Gereja Kristen Protestan Bali, dan juga ada komentar-komentar atau tanggapan-tanggapan dari rekan-rekan FKUB dan juga tokoh-tokoh Hindu Bali. Intinya adalah bahwa ya, mereka memaafkan saya juga mengakui kesalahan yang sudah terjadi dan belajar dari sana supaya di kemudian hari tidak terulang lagi hal kembali. Dan dengan demikian ya, saya membuat video ini juga karena menyadari bahwa apa yang saya sampaikan itu juga bukan hanya diketahui oleh beberapa tokoh ini ya, tetapi juga oleh masyarakat Hindu Bali secara lebih luas. Karena itu video ini saya buat untuk bisa menyampaikan permohonan maaf saya kepada semua masyarakat Hindu Bali yang mungkin merasa tersinggung atau tersakiti dengan apa yang saya sampaikan. Tapi terus terang, memang tidak ada niat untuk menghina atau merendahkan hanya karena konsep yang salah atau yang keliru saja yang saya sampaikan. Nah, karena itu juga saya pada kesempatan ini mau berterima kasih kepada pihak Forum Komunikasi Umat Beragama di Provinsi Bali, juga Yayasan Hindu Nusantara, Forgas Hindu Bali juga, dan MPUK, itu organisasi kependetaan atau kekristenan di Bali. Saya berterima kasih karena sudah memfasilitasi pertemuan ini dan semua bisa berjalan dengan baik. Dan satu hal yang positif adalah bahwa kami sepakat bahwa dengan atau melalui peristiwa ini terjadi silaturahmi. Bukan hanya saya yang bisa bertemu dengan teman-teman dari petinggi Hindu Bali, tapi juga bahwa karena ini ada organisasi gereja, bahkan Pak Bishop dari gereja Bali pun itu terlibat di dalamnya, dan petinggi-petinggi pimpinan-pimpinan gereja, sehingga terjadi silaturahmi bukan hanya saya, tapi boleh dibilang kekristenan di Bali dengan para petinggi agama Hindu, supaya meminimalisir bukan hanya dalam apa yang saya katakan, tapi dalam banyak hal, karena kami membicarakan juga hal-hal lain, dan itu bisa membuat kita saling memahami dan mengerti supaya meminimalisir segala macam gesekan yang mungkin terjadi di waktu-waktu yang akan datang. Karena itu sekali lagi saya Pendeta Esra Soro dengan tulus hati mau meminta permohonan maaf sebesar-besarnya, karena tidak ada niat dalam hati saya untuk merendahkan atau menghina, tapi kalau
kesan seperti itu atau telah menyakiti hati saudara-saudara, sekali lagi saya mohon maaf dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pencinta Injil Habagat, kita sudah sama-sama melihat, sama-sama menyaksikan bagaimana Bapak Pendeta Esra Soru meminta maaf dan apa yang beliau sampaikan, dan ditunjukkan bukti-bukti di mana Bapak Pendeta Esra Soru berkunjung ke Bali dan bertemu dengan pemuka agama yang ada di Bali. Dan beliau dimaafkan, disambut baik, terjalin hubungan baik, terjalin silaturahmi yang tidak pernah kita pikirkan. Dan saya selaku evangelis, selaku orang Kristen kita pada umumnya, orang percaya kepada Yesus, kita memberikan hormat ya kepada Bapak Pendeta Esra Soru. Beliau punya kerendahan hati yang sangat luar biasa. Berbeda sekali Bapak Ibu. Bapak Pendeta Esra Soru yang kita kenal hari ini dengan yang kita kenal beberapa tahun yang lalu ya. Kalau beliau menggebu-gebu dalam khotbah segala macam. Hari ini walaupun beliau menggebu-gebu dalam khotbah, tetapi kita bisa melihat ketenangan beliau dalam menyampaikan segala sesuatu kepada umat, kepada jemaat, kepada khalayak ramai, kepada orang Kristen pada umumnya. Dan kita bisa menangkap apa yang beliau sampaikan. Luar biasa. Wow. Hebat Bapak Ibu ya. Nah saudaraku, Alkitab berkata di dalam kitab Yakobus 4 ayat 10 yang menyatakan bahwa rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Dia akan meninggikan kamu. Dalam Filipi 2 ayat 3 dan 4 yang memberikan nasihat untuk menganggap orang lain lebih penting daripada diri sendiri. Dan dalam kitab Amsal 18 ayat 12 mengatakan bahwa orang yang rendah hati akan dihormati. Saudara, Yakobus 4 ayat 10 berkata begini, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Dia akan meninggikan kamu. Ayat ini saudaraku menekankan kepada kita semuanya, memberikan himbauan kepada kita semuanya bahwa kerendahan hati di hadapan Tuhan akan menghasilkan kasih karunia-Nya. Kita melihat ketika Bapak Pendeta Esra Soru meminta maaf dengan sadar, tanpa ada paksaan dari siapapun, kita melihat bagaimana pihak daripada umat Hindu dan tokoh agama Hindu menyambut beliau, terjalin hubungan baik, dan terjalin silaturahmi, ada keharmonisan dari kedua belah pihak antara Bapak Pendeta dari Kristen dan pemuka agama dari umat Hindu. Terjalin hubungan baik dan kita umat yang beragama pun sangat senang melihat tokoh-tokoh yang kita sukai, tokoh-tokoh yang kita hormati terjalin hubungan baik, ya. Satu sama yang lain saling menghormati, saling memberikan masukan, saling menegur ketika ada kesalahan dan ucapan, dan mau ketika ditegur, karena itu adalah bukan ranah kita. Kenapa saya katakan bukan ranah kita? Karena bukan iman kita, bukan agama kita dan kepercayaan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Filipi 2 ayat 3 dan 4, firman Tuhan berkata, jangan melakukan apapun karena kepentingan diri sendiri atau kesombongan, tetapi dengan sikap rendah hati, tidak sombong atau merasa benar sendiri. Anggaplah orang lain lebih penting daripada dirimu sendiri. Saudaraku, ayat ini mengajarkan kepada kita semuanya untuk memprioritaskan orang lain di atas diri kita sendiri. Ketika kita melihat ada banyak orang meminta kita untuk meminta maaf, dan kalau kita tidak mau meminta maaf, itu pasti terjadi keributan. Pasti masalahnya tambah panjang, tambah runyam, saudaraku. Bisa-bisa dianggap penistaan agama. Dengan kita minta maaf, semua boleh berjalan dengan baik akhirnya. Dan apa yang tidak pernah kita bayangkan, Bapak Pendeta Esra Soru disambut dengan sangat baik, dengan ramah tamah, boleh makan dan minum bersama di Bali dengan para tokoh agama setempat. Dan kita sangat adem melihat situasi seperti itu. Melihat keadaan seperti itu Bapak Ibu membuat kita senang. Dan semua pihak tidak ada yang merasa dirugikan ketika kita tidak mementingkan diri kita sendiri, lebih mengutamakan kepentingan orang banyak. Dan ini salah satu adalah sifat dari kerendahan hati kita, saudara. Tetapi kalau kita tidak mau meminta maaf, kita merasa benar, padahal tidak benar. Kenapa tidak merasa benar padahal tidak benar? Karena itu bukan iman kita. Bukan agama dan kepercayaan kita, Bapak Ibu.
Benar menurut kita, tapi belum tentu benar menurut orang lain. Iya menurut kita, tapi belum tentu iya menurut orang lain. Bagus menurut kita, tapi belum tentu bagus menurut orang lain. Karena itu bukan ranah kita, bukan iman kepercayaan kita. Bukan kitab kita, bukan agama kita, saudaraku. Nah, ada banyak pihak di luar sana membahas Alkitab dengan seenak udelnya, dengan seenak pikirannya, bahkan dia berkata, saya lebih pintar daripada para pendeta. Sekolah teologi tidak, baca firman Tuhan tidak pernah, berdoa tidak pernah. Ya tentunya Roh Kudus tidak akan ada pada hati orang tersebut. Kalau Roh Kudus tidak ada pada hati orang tersebut, Bapak Ibu, ya tentunya dia tidak mendapatkan hikmat dan pewahyuan serta pengetahuan akan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan yang dia sampaikan, yang dia kutip, itu berdasarkan pikiran dia, berdasarkan pengetahuan dia, bukan berdasarkan apa yang diberitahukan oleh Roh Kudus kepada kita, saudaraku. Kenapa? Karena kita tidak percaya. Jadi apa yang tidak kita percayakan, itu sangat sulit kita menjelaskan. Memang terasa kalau orang lihat bahwa apa yang disampaikan itu, apa yang dijelaskan itu sangat bagus, sangat luar biasa. Itu menurut orang-orang yang sepemikiran dengannya. Tetapi oleh orang yang percaya kepada kitab tersebut, itu dianggap blunder, dianggap konyol. Artinya Bapak Ibu, kita salah masuk kamar. Ya, karena kita membahas kitab yang tidak kita imani. Ini yang banyak sekali tidak didasari oleh orang di luar sana. Bagaimana orang-orang tertentu seperti Sinandar, Zumba, Yuniripa, ya, Sifaru, banyak lagi Bapak Ibu, para polemikus yang tiap malam membahas Alkitab. Dan mereka selalu mengatakan, saya lebih hebat daripada pendetamu. Saya lebih hebat daripada orang Kristen. Saya lebih menghafal Alkitab daripada kamu. Dengan bangga mempertontonkan kebodohan. Makanya saudaraku, saya hari-hari ini selalu mengatakan begini ya. Jangan pernah kita terlalu pusing dengan apa yang mereka sampaikan. Karena iman kita itu bukan berdasarkan apa yang mereka sampaikan. Tapi iman kita orang Kristen berdasarkan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Nah, inilah iman kita, saudaraku. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan para pencinta ajalah bahagia. Dalam Amsal 18 ayat 12, firman Tuhan berkata, orang yang angkuh akan jatuh, orang yang rendah hati akan dihormati. Ya, orang yang angkuh akan jatuh. Orang yang sombong akan jatuh. Kita melihat Hilal bin Sakhar, Lucifer. Bagaimana kepintaran Lucifer, Bapak Ibu, Hilal bin Sakhar. Bagaimana kehebatan dia. Bagaimana kemegahan dia, saudaraku. Dia sangat dihormati oleh banyak malaikat di surga. Itu Hilal bin Sakhar. Kenapa? Karena suaranya begitu merdu. Saat dia memuji Bapa kita di surga. Bapa dari segala Bapa. Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan yang telah disembah oleh Bapak Abraham, Ishak dan Yakub. Yaitu Bapa Yahweh. Yang kita kenal lewat pribadi Adonai Yeshua HaMashiach. Lucifer, Bapak Ibu. Satu pribadi yang diciptakan oleh Bapa Yahweh. Hanya untuk memuji dia. Meninggikan dan mengagungkan kebesaran Bapa Yahweh. Malaikat-malaikat di surga, oleh seisi surga, melihat sosok Lucifer ini, Hilal bin Sakhar ini adalah pribadi yang sangat hebat. Pribadi yang luar biasa. Suaranya begitu merdu. Bahkan gerakan tubuh daripada Lucifer ini, Hilal bin Sakhar ini, Bapak Ibu, itu mengeluarkan bunyi irama-irama musik. Yang sangat enak ketika didengar. Sangat mantap ketika dilihat. Sangat sedap ketika dilihat. Dan ribuan mata terpukau melihat sosok Hilal bin Sakhar. Dan Hilal bin Sakhar merasa akan hal ini. Akhirnya dia punya sifat kesombongan dalam hatinya. Dia ingin, pribadi yang ada di surga itu, seluruh isi surga benar-benar memuji dia. Dia merasa hanya dialah yang berhak mendapatkan pujian. Bukan Tuhan lagi yang berhak mendapatkan pujian. Dia merasa dialah yang berhak mendapatkan pujian karena suaranya begitu merdu. Tanpa dia sadari, dia memiliki sifat yang sangat sombong. Akhirnya dia punya keinginan untuk menyamai kedudukan yang maha tinggi. Tuhan maha tahu. Ya, apa yang ada di dalam hati Hilal bin Sakhar, Tuhan sangat tahu. Akhirnya dia diusir, Bapak Ibu.
ya, diusir. Nah, inilah yang terjadi saudaraku. Apabila kita tidak punya kerendahan hati, kita merasa sombong, merasa angkuh, kita akan jatuh. Hilal bin Sakar Bapak Ibu, pribadi yang sangat hebat. Isi Alkitab dia tahu. Semua pengetahuan dia paham, dia tahu Bapak Ibu. Bahkan dia juga omnipresent. Di mana saja dia ada. Itu Hilal bin Sakar. Satu yang tidak dia miliki, kerendahan hati. Itu yang tidak dia miliki. Dia merasa hebat, merasa pintar, merasa jago, merasa memiliki segala-galanya. Merasa bahwa orang-orang terpukau dengan dia. Akhirnya punya keangkuhan, kesombongan. Dan dia seketika jatuh, saudaraku. Nah, inilah orang yang angkuh akan jatuh, orang yang rendah hati akan dihormati. Dan akhirnya tidak ada lagi orang yang menghormati Hilal bin Sakar, yaitu Lucifer, Bapak Ibu. Ya, Hilal bin Sakar itu nama lain daripada Lucifer. Ini saudaraku. Nah, saudaraku, orang yang angkuh akan jatuh, orang yang rendah hati akan dihormati. Ini menunjukkan bahwa kesombongan akan membawa kejatuhan, sementara kerendahan hati akan membawa kehormatan. Lalu kita lihat di dalam kitab Mazmur 25 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Tuhan itu baik dan benar, oleh karena itu ia mengajar orang berdosa di jalan itu, dia memimpin orang yang rendah hati dalam kebenaran, dan mengajarkan jalannya kepada orang yang rendah hati. Luar biasa firman Tuhan mengingatkan kita Bapak Ibu betapa pentingnya rendah hati itu. Dalam Injil Matius 5 ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Orang senang ketika melihat ada orang yang rendah hati. Orang senang ketika ada orang yang melihat, ketika orang melihat kelemah lembutan pada pribadi seseorang. Banyak disukai oleh orang. Tetapi banyak orang tidak suka terhadap orang yang sombong. Pelan-pelan akan dijauhi, ya. Pelan-pelan akan dijauhi, pelan-pelan akan dijauhi, dan pelan-pelan akan dijauhi sampai akhirnya jatuh sendiri Bapak Ibu. Di dalam Matius 18 ayat 4. Jadi setiap orang yang meninggikan dirinya akan direndahkan, dan barang siapa yang merendahkan dirinya akan ditinggikan. Wow, luar biasa saudaraku. Nah, ini dia Bapak Ibu. Jadi kiranya melalui video ini kita boleh memiliki kerendahan hati, kita boleh memiliki kelemah lembutan, dan kita harus punya kesadaran bahwa Tuhan menginginkan kita selalu rendah hati terhadap siapapun. Jangan pernah kita merasa sombong. Sepintar apapun kita, sehebat apapun kita, Lucifer itu, Hilal bin Sakar itu lebih hebat daripada kita. Ya, lebih pintar daripada kita. Tapi karena dia tidak memiliki kerendahan hati, akhirnya dia jatuh. Baik saudaraku, dukung dalam doa dan bawa dalam doa syafaat, karena pertengahan bulan Oktober ini, seminggu lagi, saya bersama dengan Bang JDP berangkat ke pedalaman Mentawai. Bapak Ibu dukung dalam doa, bawa dalam doa syafaat, agar lewat pelayanan kita banyak orang dikuatkan, banyak orang dimenangkan, dan banyak orang mengenal akan kebenaran. Lebih-lebih lagi mereka yang sudah dimukalafkan lewat pelayanan kita, penginjilan kita, kesaksian kita, mereka bisa kembali ke jalan yang benar. Ana tariq wal haq wal hayah la ahadan yadhhabu ilal abi ilal bi. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Terima kasih. Assalamualaikum bishim hamasyah. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus hamasyah. Ruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih. Nah teman-teman, itulah dia video yang baru saja kita saksikan bersama, di mana Ustadz Abdul Somad ketika ia menghina salib, bukan ia meminta maaf saudara, tetapi malah ia membela diri dan memberontak saudara. Ya jelas-jelas ia menghina salib. Ia pernah mengatakan bahwa di dalam salib itu ada jin kafir, dan jin kafir yang ada di salib itu memanggil haleluya, haleluya. Dan lebihnya lagi saudara, ia memperagakan bagaimana sikap dan posisi Tuhan Yesus di atas kayu salib, yang mengatakan apakah kepalanya ke kiri atau ke kanan. Dan jemaat yang dia pimpin pada saat itu, mereka ketawa, sepertinya mereka mengejek di mana Tuhan Yesus berada di kayu salib. Dan apa yang dilakukan oleh Ustadz Abdul Somad bukan
ia merendahkan diri, bukan ia menyadari akan kesalahannya, bahwa dia sudah over dalam memahami agama orang lain, tetapi malah dia membela diri dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, sedangkan Pendeta Esra Soru ketika ia memahami kesalahannya di dalam memahami agama lain, Pak Esra Soru bukan ia membela diri, bukan ia mencari kebenaran terhadap dirinya supaya dibenarkan, tidak. Tetapi di sini kita tahu bahwa Pendeta Esra Soru tadi ketika ia menjelaskan, ia meminta maaf atas kekeliruan di dalam memahami agama orang lain. Apa yang ada? Meminta maaf. Pendeta Esra Soru menyadari adanya kekeliruan di dalam memahami agama orang lain terkait dengan agama hidup. Maka ia segera mengambil tindakan. Apa yang dilakukan oleh Bapak Pendeta Esra Soru? Meminta maaf kepada lain yang merasa dirugikan oleh pernyataannya itu. Nah, teman-teman, di sini kita boleh menilai bahwa kualitas orang percaya itu memang betul-betul murni dan memiliki kualitas. Ya. Dan juga di sini kita tahu kualitas orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus seperti Ustadz Abdul Somad ini. Ia berkeras hati untuk tidak meminta maaf dan bahkan ia membela dirinya dan berbagai alasan dan argumen yang padahal jelas-jelas ia melakukan penghinaan, pelecehan terhadap simbol salib iman kekristenan. Dan bukan hanya itu yang dia hina, yaitu ia melecehkan kata haleluya. Ia menyamakan jin kafir dengan haleluya. Ya, Ustadz Abdul Somad ya menyamakan jin kafir dengan kata haleluya. Padahal kata haleluya itu merupakan kalimat yang paling sakral di dalam iman kekristenan ketika orang Kristen menyembah Tuhannya. Dan ini sampai detik ini Ustadz Abdul Somad belum pernah ia meminta maaf atas kelalaiannya di dalam memahami iman kekristenan. Sedangkan Bapak Pendeta Esra Soru ketika ia keliru, maka jalan yang tepat adalah meminta maaf. Dan ketika ia meminta maaf, maka damailah, maka tidak ada lagi yang emosi marah terhadap dirinya. Sebelumnya ia meminta maaf, memang orang-orang yang merasa keliru, yang merasa tersinggung dan dirugikan terhadap agamanya, ya memang marah. Mereka mempunyai reaksi-reaksi tertentu terhadap pernyataan Bapak Pendeta Esra Soru. Tetapi ketika Bapak Esra Soru berendah hati, ya sama dengan Yesus Kristus, bukan pembenaran dirinya yang dia cari, ya bukan membela diri yang dia lakukan, tetapi ia datang di Bali untuk meminta maaf kepada tokoh-tokoh agama seperti yang kita lihat di video tadi. Apa yang disampaikan Esra Soru sungguh sangat rendah hati sekali, dan inilah hamba Tuhan yang gentleman. Ya, kita semuanya pasti adanya kesalahan, kekeliruan mungkin di dalam memahami agama lain, tetapi jalan satu-satunya untuk meredam amarah orang lain terhadap pernyataan kita harus meminta maaf dan melakukan pertemuan, atau dengan kata lain kalau bahasa saudara kita silaturahmi. Ya, mari kita saling menghargai agama satu dengan yang lain. Ya, saya setuju dengan pernyataan saya tidak mau menerima apa yang kamu katakan, tetapi saya mendukung hakmu untuk mengatakannya. Demikianlah video saya kali ini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.